Jadi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ernelda Rote, jurusan D3 Manajemen Informasi. Jadi yang pertama-tama patut kita bersyukur pada yang memberi nafas kehidupan. Jadi proposal saya kali ini dengan judul pembangkit listrik tenaga angin, dengan latar belakang belakangnya sebagai berikut. Jadi di rumusan masalahnya dibahas pada proposal ini, yaitu apa yang dimaksudkan dengan pembangkit listrik tenaga angin, apa saja komponen-komponen pada pembangkit listrik tenaga angin, bagaimana proses pembangkitan listrik dengan tenaga angin, apa kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga angin, bagaimana perkembangan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia dan di dunia. Jadi untuk tujuan penulis di sini, tujuan dari pembahasan dari makalah ini yaitu mengetahui pengertian dari pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen pada pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, mengetahui proses pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga angin. Dan yang keempat, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pada pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang kelima, yang berikut, perkembangan pembangkit listrik dengan tenaga angin di Indonesia dan dunia. Yang keempat, manfaat penulis. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui mengenai pembangkit listrik tenaga angin, memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Jadi, yang berikut kita bahas di bab 2, yaitu pengertian pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat berubah energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkit listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem yang tidak terbatas di alam. Jadi itu pengertian pembangkit listrik. Yang kedua, komponen. Yang kedua, kita masuk di komponen pada sistem pembangkit listrik tenaga angin. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam turbin angin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anemometer. Yang kedua, blades. Yang ketiga, brake. Yang keempat, kontrol. Yang kelima, gearbox. Yang keenam, generator. Yang ketujuh, high speed shaft. Yang ke-8, low speed shaft. Yang ke-9, nickel. Yang ke-10, pit. Yang ke-11, rotor, tower, dan sebagainya. Yang ketiga, proses pembangkit listrik tenaga angin. Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhir dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, atau bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator dengan teori medan elektronetik, yaitu pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Jadi yang berikut adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Dan yang berikut turbin angin. Turbin angin adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi angin gerak berupa putaran rotor dengan poros generator untuk menghasilkan energi listrik. Yang keenam, sistem kontrol. Sistem kontrol adalah proses pengaturan atau pengadilan satu atau beberapa besaran sehingga berada pada suatu harga atau rangkuman harga tertentu.
Dan yang ketujuh, motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik dan tenaga angin. Jadi, di sini ada pula kelebihan. Yang pertama, kelebihan utama dari menggunakan pembangkit listrik tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbaru. Jadi, itu kelebihan. Efek lain akibat penggunaan turbin angin adalah terjadinya derau frekuensi rendah. Pengaturan dari baling-baling turbin angin dengan frekuensi konstan lebih mengganggu daripada suara angin. Jadi yang kesembilan, perkembangan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia dan dunia. Pada sistem ini, pembangkit listrik tenaga angin mendapat perhatian yang cukup besar sebagai sumber energi alternatif yang bersih, aman, serta ramah lingkungan, serta kelebihan lain yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Turbin angin skala kecil mempunyai peran penting utama. Sebelum di atas, turbin angin skala kecil jarang listrik bermanfaat. Energi angin merupakan pemanfaat energi terbaru yang paling berkembang saat ini. Jadi, itu saja pembahasannya. Yang berikut penutup. Jadi kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga angin adalah satu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Jadi komponen utama dari pembangkit listrik tenaga angin yaitu turbin angin atau wind turbine, yang di dalam terdapat komponen-komponen seperti anemometer, blades, brake, kontrol, gearbox, generator, high speed, low speed, shaft, nickel, pit, rotor, tower, with direction, with fan, dan lain sebagainya. Jadi cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awal energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator ini yang akan menghasilkan energi listrik. Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik akan menghasilkan energi listrik. Tenaga adalah sifat yang terbarukan. Namun selain kelebihan yang ada, pembangkit ini juga memiliki kekurangan, antara lain membuat lebih buruk dampak visual, menyebabkan derau suara, beberapa masalah ekologi, dan keindahan. Pada akhir 2007, di Indonesia sudah mulai dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin ditargetkan mencapai 250 MW pada tahun 2025. Jadi sekian materi proposal saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.